Maka dalam hal ini mari tinggalkan hoax, jangan termakan isu, karena kita makan. Masya Allah. Jangan mau diadu domba, karena yang mau diadu itu cuma. Kalau sudah ada domba dan nasi, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Yummy. Tapi bicaralah ide. Apakah kalau saya berbeda dengan Ustadz Zaki lalu kami kelahi? Tidak, berbeda agama aja nggak kelahi. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Biasa aja besti. Nah, bisa jaga pilkada damai, bisa jaga pemilu damai, bisa jaga Nusa Tenggara Barat damai, bisa jaga Indonesia dalam keadaan damai. Masya Allah, mudah-mudahan kita diberikan pemimpin yang adil dan amanah. Allahumma rzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin yang adil, yang takut padamu ya Allah, amin. La tusallit alaina bidzunubina, jangan karena dosa kami lalu kau angkat manusia. La yakhafuka wa la yarhamuna, tidak takut kepadamu dan tidak sayang kepada kami. Komplitlah penderitaan. Mudah-mudahan terpilih orang yang takut kepada Allah dan sayang kepada kita semua, insya Allah. Lalu syarat bagaimana? Tidak ada syarat yang lebih hebat kecuali syarat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau datang seorang laki-laki meminang anak gadismu, meminang anakmu, meminang cucumu, meminang ponakanmu, meminang adikmu, yang pertama dilihat adalah din, agama. Ketika kita berdoa minta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, maka yang pertama dilihat adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan. Kenapa mesti agama Pak Ustaz? Apa pentingnya agama? Sedang Tuhan aja dia khianati, apalagi kamu. Betul? Maka pilihlah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adik-adik, kalau mau cari calon suami, cari yang takut pada Allah. Ustaz Somad, ya, saya mau cari mantu Pak Ustaz, anak saya ada dokter di rumah. Loh, saya sudah nikah Bu, bukan Ustaz. Maksud saya Ustaz kami angkat jadi tim seleksi fit and proper test. Oh gitu ya. Gimana caranya supaya mantu saya ini saya terpilih orang yang sholat Pak Ustaz? Nanti hari Jumat telepon dia jam 12, ajak makan siang. Terus kalau dia bilang oke datang, jangan terima. Kenapa gitu Ustaz? Berarti dia nggak sholat Jumat. Tapi soal ini jangan dipakai lagi karena sudah bocor. Nanti kalau ibu mau cari mantu, kita akan buatkan soalnya, kita bicara. Bisa 4 mata Pak Ustaz, jangankan 4 mata, 3 pun bisa. Kami yang laki-laki ini kalau cari jodoh, ini kelihatannya ada jalur tengah supaya pisah laki-laki dan perempuan. Ini dari jalur tengah ke sini perempuan semua. Ini ada beberapa perempuan yang terjebak. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa Bu, jangan tersinggung, jangan marah, enggak apa-apa. Nah, jadi memang Nusa Tenggara Barat negeri yang islami, majelis kita majelis maulid Nabi, majelis selawat dan majelis zikir, berharap turunnya rahmat dan ridha Allah. Malaikat tidak mau turun kalau ada ikhtilat campur aduk, tapi sedikit-dikit karena enggak apa-apa, jangan tersinggung. Saudara yang dimuliakan Allah, jangan gara-gara ini dibully, enggak. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kebaikan dunia akhirat. Perempuan ketika akan menikah, apa yang dilihat dari perempuan itu? Laki-laki ketika akan menikah, apa yang dilihat dari perempuan itu? Tungkahul mar'atu li arba', perempuan itu dinikahi karena 4. Yang pertama, limaliha, karena dia kaya. Kamu kan ganteng, iya. Kenapa kamu nikah dengan dia? Dia yang paling banyak cincinnya 5 Pak Ustaz. Kelihatannya masa depan saya terjamin. Yang kedua, wali hasabiha, karena keturunan darah biru. Kenapa kamu mau nikah dengan dia? Dia bangsawan Pak Ustaz. Apa itu? Bangsa yang hidup di awan. Wali jamaliha, karena rupanya rupawan.
kamu kenapa mau nikah dengan dia? Dia Masya Allah Pak Ustadz, rambutnya bak mayang terurai, alisnya bak semut beriring, bibirnya bak delima merekah. Tapi sekarang kelihatannya itu 20 tahun yang lalu Pak Ustadz. Fazfar bidzatid din. Kalau kau nikah karena hartanya, harta akan binasa. Kalau kau nikah karena wajahnya, wajah akan berubah. Semua berubah. Yang nggak berubah itu hubungan aku dengan kamu. So sweet. Nah, fazfar bidzatid din. Pandanglah karena agamanya, taribat siadaka, maka kau akan selamat. Kalau suami dengan istri dan anak di rumah, masyarakat kecil yang dipandang adalah agama, apalagi kabupaten, apalagi provinsi, maka lihatlah yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita kan nggak bisa nilai orang Pak Ustadz. Iman itu kan letaknya di hati Pak Ustadz. Nahnu nahkumu bizzawahir, kita menilai zahirnya. Wallahu yatawallas sarair. Adapun hati adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat, mungkin ini alumni pondok, mungkin ini dekat dengan para habaib, mungkin ini adalah para ustadz, mungkin adalah orang baik, berdasarkan indikasi-indikasi yang ada. Tapi kembali lagi kepada kita masing-masing. Setelah kita lihat, inna sam'a, dengar baik-baik, wal basar, lihat baik-baik, dengar baik-baik informasi, lihat baik-baik, karena kadang pandangan mata menipu. Betul? Loh, betul katanya. Memang betul kata Pak Ustadz, pandangan mata menipu. Kami kemarin dapat undangan hadiri tablik akbar di desa Puyung, ada tulisannya Puyung. Kami lihat balehonya Ustadz Abdul Somad itu, di balehonya putih, pas ketemu hitam. Masya Allah, gambar saya, siapa yang ngedit ini? Nah, ternyata Ustaz Somad lain yang di baleho dengan yang nyata. Kadang kita kalau ketemu sama orang itu di baleho kelihatannya dia tegas, begitu kita ketemu inna sam'a, dengar baik-baik informasi tentang orang, wal basar, lihat baik-baik. Tapi ada yang paling tajam, basirah, wal fuad, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan disoal, semua akan ditanya. Saya pendengaran saya nggak tajam Pak Ustadz, mata saya juga nggak tajam. Basirah, kalau tuan bawa peniti, jangan ditusukkan ke sayur kubis. Kalau mic sudah mati, tanda waktu sudah mau habis. Saya kalau tausiah itu agak berhenti di tengah jalan, itu saya agak grogi. Kenapa? Karena biasanya kameramen ngerekam mati, itu dia bilang, Ustadz bisa ulang dari awal lagi nggak? Nah, sampai mana tadi ya? Bahwa kalau telinga kita kurang tajam, mata kita kurang tajam, basirah kita kurang tajam, kita punya habaib, kita punya ustadz, kita punya ulama. Fas'alu ahla dzikri, tanya yang tahu. Tapi kalau habaib kita juga beda pendapat, ustadz kita juga pendapat, jangan kita bentur-benturkan, jangan kita laga. Kalau kita yakin, ya udah, nanti sampai di TPS baru dicop. Ini mau ke TPS, bisa jaga persatuan, bisa jaga kedamaian, bisa jaga pilkada damai. Tugas Bapak polisi kita sudah terlalu berat, betul. Jumlah polisi di Indonesia nggak seimbang dengan banyaknya jumlah kriminal. Jumlah penjahat di Indonesia nggak seimbang dengan jumlah penjara. Maka jangan buat jahat karena penjara sudah penuh, nggak ada seat lagi di dalam. Mudah-mudahan anak-anak kita baik-baik semua, insya Allah. Amin ya rabbal alamin.